Pandemi COVID-19 cukup menyulitkan banyak sektor, maka penting bagi kita berusaha mengakhiri pandemi COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi COVID-19. Hal ini disampaikan Direktur Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga, Dr. Sarah Ainar Rahman, usai menjalani vaksinasi COVID-19 Selasa 2 Februari 2021. Ayo kita divaksin kalau saya ya, karena saya merasakan bahwa pandemi ini cukup menyulitkan. Jadi saya ingin istilahnya berikhtiar untuk mengakhiri pandemi ini. Karena kalau yang menyelesaikan memang bukan kita ya yang di atas untuk menyelesaikannya. Cuman kan kita wajib ikhtiar. Bagaimana cara salah satu ikhtiarnya yaitu dengan vaksin ini. Apa sih tujuan vaksin ini? Vaksin ini adalah untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Gimana cara mencapainya? 70% itu harus terpapar, atau baik itu dengan sakit atau dengan divaksin. Sekarang vaksin yang ada saat ini adalah mengcover usia untuk 18 sampai 59 tahun. 18 sampai 59 tahun itu kan kalau dipresentasikan mungkin sekitar 70%-an atau kurang bahkan ya. Jadi kalau misalnya di antara 18 sampai 59 tahun ini aja menolak, nanti bagaimana cara kita mencapai 70%-nya itu? Jadi ayo kita dukung gimana caranya biar vaksinasi ini sukses. Karena sebenarnya vaksin ini adalah inactivated virus. Jadi virusnya sudah mati. Jadi yang diambil adalah bagian lainnya, jadi dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti tubuh itu berusaha mengenali sehingga membentuk dia ketahanan imunitas atau misalnya antibody. Nanti dari situ dia akan melindungi orang yang di sekitarnya juga, seperti itu. Jadi insya Allah dia kan karena vaksin mati dia nggak bisa bereplikasi lagi, nggak bisa memperbanyak diri, nggak bisa hidup jadinya dia di situ. Jadi insya Allah lebih aman dibandingkan. Jadi nggak usah takut lah akan sakit gara-gara sakit COVID gara-gara di vaksin COVID, karena vaksinnya itu vaksin mati. Bahkan jika diizinkan, nantinya Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga juga akan membuka layanan vaksinasi COVID-19. Hanya saja, untuk petunjuk teknis dan mekanismenya masih menunggu kebijakan pemerintah. Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga sudah menyiapkan kulkas -20 dan sedang memesan kulkas -80. Jadi jika sewaktu-waktu diizinkan membuka layanan vaksin COVID-19, Rumah Sakit AR Bunda sudah siap. Sementara Komisaris Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga, Dr. Wahyu Pranata SPOG menyatakan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan bagi masyarakat maupun nakes yang hendak divaksin. Bahkan 500-an tenaga kesehatan di Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga yang memenuhi syarat diberikan vaksinasi. Lalu 14 hari ke depan, mereka akan kembali menjalani vaksinasi tahap kedua untuk menyempurnakan pembentukan imunitas tubuh guna mencegah paparan COVID-19. Insya Allah juga kita bakal untuk nakes di Rumah Sakit AR Bunda ini dalam 3 hari ini akan dilakukan vaksinasi. Semoga kita juga semuanya dan insya Allah semuanya nakes yang ada di Rumah Sakit AR Bunda terbebas dari COVID-19. Jumlahnya berapa dok? Kurang lebih berapa? Kita sekitar 500-an. 560. Vaksinasi yang dimulai 2 Februari 2021, setiap tenaga kesehatan Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga datang ke lantai 2. Mereka lalu diarahkan menuju meja 1 untuk meregister diri sesuai dengan data yang sudah ada di aplikasi pedulilindungi.id. Setelah terregister, tenaga kesehatan diarahkan ke meja 2 untuk dicek tensi darahnya. Jika tensi darah masih di bawah 140/90, diperkenankan mengikuti tahap screening kesehatan. Namun jika tensi darah yang bersangkutan di atas 140/90, maka akan diminta istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya di meja 3, calon penerima vaksin akan di-screening kesehatannya dengan 16 pertanyaan. Jika ada satu saja pertanyaan terdapat jawaban iya, maka vaksinasi bisa saja ditunda, bahkan dibatalkan. Misal bagi calon penerima vaksin yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19, maka tidak diperkenankan mengikuti vaksinasi. Sementara bagi yang hipertensi, akan disarankan untuk kontrol kesehatan terlebih dahulu. Ketika tekanan darah sudah normal,
mereka bisa mengikuti vaksin susulan. Proses vaksinasi di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau terbagi dalam 2 ruang. Untuk laki-laki, penyuntikan vaksin di ruang khusus. Begitu juga dengan peserta vaksin perempuan, juga disiapkan ruangan khusus dengan vaksinator khusus. Setelah proses vaksinasi, penerima vaksin diminta masuk ke ruang 4, yakni tempat observasi. Di ruang ini, penerima vaksin diedukasi tentang pentingnya vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.